Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu membicarakan kedua orang ini, tetapi kalau tidak ada tindakan yang jelas dan tegas dan ada pembiaran seolah-olah hubungan dua tokoh ini baik-baik saja, bahkan dipuji keduanya tergolong produktif, kreatif, inovatif, dan lain-lain, maka saya khawatir pemerintahan Prabowo itu mudah-mudahan tidak itu bisa bubar di tengah jalan. Perkara ada sebagian di antara saudara yang mengatakan Amin Rais terlalu berlebihan, ekstrim, tidak proporsional, dan sejumlah hal-hal yang mengatakan kata saya ini jauh dari proporsionalitas itu ya. Tapi kalau tidak ada kejelasan penyelesaiannya, Prabowo bisa kehilangan political trust. Jadi kepercayaan politik dari masyarakat biasanya kemudian akan disusul dengan kehilangan legitimasi, dan bisa-bisa bubar sebelum setengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amman ba'da. Saya baru saja mendengar berita yang berkaitan dengan presiden kita, dan berita itu disampaikan oleh orang yang kita muliakan, Profesor Dr. Amin Rais. Sungguh mengagetkan, mengejutkan, memprihatinkan kalau berita itu benar. Apalagi berita itu dibacakan oleh seorang yang track rekornya luar biasa, anak bangsa yang sudah mengambil peran terhadap perjuangan Indonesia ini dengan luar biasa. Beliau disebut lokomotif reformasi. Perjuangannya tertulis dengan tinta emas ketika beliau bersama komponen bangsa yang lain menjatuhkan Orde Baru dan mengganti dengan Orde Reformasi. Beliau adalah seorang akademisi yang luar biasa, kecuali kuliah di Gajah Mada, S2-nya juga di Amerika, demikian juga S3-nya spesialis Timur Tengah di Chicago. Beliau juga memimpin organisasi terbesar kedua di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Dalam politik praktis beliau adalah pendiri Partai Amanat Nasional. Kiprahnya dalam bidang politik bisa menjadi teladan semuanya. Oleh karena itu, berita yang beliau sampaikan tentu memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang memaksa kita semua untuk memperhatikannya. Tapi para pembaca, para netizen, saya yakin punya daya kritis, punya sejumlah pertanyaan yang harus mesti ada, karena berita di dalam media sosial itu berbeda dengan berita di media mainstream. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah apakah sumber dari
berita yang disampaikan Profesor Dr. Amin Rais itu benar, sempurna, 100% kebenarannya, atau justru berita itu muncul dari sumber yang tidak dikenal atau bahkan hoax. Kalau yang kedua, apakah Profesor Amin Rais ini ketika menyampaikan berita, beliau adalah sebagai seorang politisi, ini harus mendapatkan garis besar, karena politisi ini memiliki nilai tersendiri yang seringkali meletak belakangi kalimat-kalimatnya, tindakan-tindakannya. Yang pertama, seorang politisi ini harus banyak berbicara. Yang kedua, harus banyak berjanji. Yang ketiga, mohon maaf, seringkali harus banyak berbohong. Apakah beliau menyampaikan ini sebagai aktivis politik, atau yang kedua, beliau memerankan diri sebagai mantan ketua PP Muhammadiyah, sebagai seorang ulama yang pembicaraannya, yang informasinya bukan saja harus didukung oleh sumber yang tepat, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan, karena seluruh kalimat yang kita sampaikan kalau tidak benar akan menjadi gibah, akan menjadi fitnah. Dan bagi seorang ulama, bagi seorang muslim, hal itu perbuatan yang sangat hina, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim siapapun, apalagi setingkat beliau, Profesor Dr. Amin Rais. Kemudian yang ketiga, berita itu menyangkut pemimpin nasional. Apakah kira-kira layak berita itu dibuka di media sosial? Apakah tidak ada saluran-saluran yang lebih terhormat yang bisa menjaga wibawa, kehormatan pemimpin nasional? Karena ketika berita itu tersebar, terlepas benar salahnya, itu sudah menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat, sedikit atau banyak, juga akan menurunkan kewibawaan, kepercayaan masyarakat kepada pimpinannya. Dan kalau itu kemudian dimanfaatkan oleh para politisi yang sedang punya hasrat untuk melakukan impeachment, untuk melakukan penggantian kepemimpinan nasional dengan agenda-agenda tertentu, tentu itu akan menambah amunisi buat mereka. Ya, gilirannya kita sebagai masyarakat kecil akan menjadi korban. Itu pendapat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kritis untuk semuanya. Akhiran, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.